Dalam konteks ini, kata-kata memiliki kekuatan yang luar biasa meskipun tidak menyebabkan cedera fisik. Namun, mereka bisa menimbulkan penderitaan emosional. Kata-kata bisa memberikan kekuatan atau melemahkan kita, tergantung pada bagaimana kita menggunakannya. Berbicara dengan bijaksana pada waktu yang tepat dapat membawa kesuksesan, tetapi berbicara secara sembrono atau tidak pantas bisa merusak hidup kita. Itu sebabnya pentingnya keheningan sangatlah besar. Dengan merenungkan perasaan kita dan terhubung dengan diri sendiri serta orang lain, kita dapat memahami dampak kata-kata kita dan menciptakan kedamaian dalam diri kita. Hari ini, saya ingin berbagi kisah dengan Anda tentang pentingnya keheningan di tengah kebisingan dunia kita. Dengarkanlah dengan saksama untuk menangkap pesan dalam cerita ini. Ada seorang pangeran yang selalu merasa frustrasi dan kesal. Suatu hari, dia memutuskan untuk mencari bantuan dari seorang biksu yang tinggal di hutan terdekat. Ketika dia bertemu dengan biksu, sang pangeran menyatakan, "Oh, biksu, pikiran saya gelisah. Meskipun saya memiliki segala kekayaan dan kemewahan, saya tetap tidak bisa menemukan ketenangan pikiran. Tolong bantu saya untuk mengatasi kegelisahan ini." Biksu itu merenung sejenak, lalu menjawab, "Semua jawaban ada di dalam diri Anda, menunggu untuk ditemukan. Saya bisa membimbing Anda, tetapi Anda harus mengikuti petunjuk hati Anda tanpa ragu." "Ini adalah kesempatan yang luar biasa," kata pangeran si pengeluh. "Saya siap melakukan apapun yang diperlukan. Selama 21 hari ke depan, Anda akan tinggal di biara saya dan hidup sebagai seorang biasa. Selama periode ini, Anda akan menghabiskan sebagian besar waktu dalam keheningan dan berbicara sesedikit mungkin." Si pangeran pengeluh bertekad untuk menerima tantangan itu dan mulai mempraktikkan keheningan. Pada hari pertama, dia merasa sulit untuk tetap diam karena tidak terbiasa. Pikiran-pikiran dan pertanyaan terus mengganggu kepalanya, namun dia berusaha keras untuk tetap tenang. Entah bagaimana, dia berhasil melewati hari itu. Hari kedua sedikit lebih mudah daripada hari pertama, meskipun dia masih berjuang. Namun, dia mulai merasakan perasaan tenang dan bahagia yang tak terduga. Inilah hadiahnya, karena dia tidak memahami mengapa kegelisahannya mulai mereda. Hari-hari berikutnya, sang pengeluh terus menghabiskan waktunya dalam kesendirian, menikmati keindahan alam di sekelilingnya. Untuk pertama kalinya, dia benar-benar mengapresiasi keindahan alam yang melingkupinya. Dia belajar untuk mengamati dan terhubung dengan alam di sekitarnya, menemukan kedamaian dalam keheningan. Sebagai vampir selama 2 minggu, semua pikiran dan imajinasi di benaknya mulai memudar, dan dia merasakan ketenangan dan kedamaian yang luar biasa. Pada hari ke-15, dalam kondisi meditasi mendalam, dia menyadari keheningan yang melingkupinya. Setelah menghabiskan minggu terakhir dalam meditasi yang mendalam, dia mendekati sang guru. Sang guru memperhatikan perubahan di wajahnya dan mengizinkannya untuk berbicara. "Melawan petunjuk Anda, saya menyadari akar penyebab kegelisahan saya. Dahulu, saya terlalu banyak bicara tentang pengeluaran, menghabiskan terlalu banyak energi pada orang lain, dan sering berpikir negatif tentang mereka. Pembicaraan berlebihan dan pemikiran negatif ini menyia-nyiakan waktu saya dan mengganggu pikiran saya. Akibatnya, saya tidak bisa menyelesaikan tugas-tugas saya, dan rasa kegagalan itu membuat saya semakin sedih dan kesal. Namun, 21 hari ini telah mengubah segalanya. Sekarang, saya merasakan kehidupan dengan lebih intens, dan saya menyadari bahwa sebelumnya, saya menjalani hidup dengan cara yang salah. Saya juga belajar bahwa meditasi tidak perlu dipaksakan. Itu terjadi secara alami." Setelah mendengar ini, sang guru menjawab, "Pangeran, kamu tidak sendirian dalam perjuangan ini. Banyak orang di dunia menderita karena terlalu banyak bicara. Berbicara secara berlebihan dapat mengikat kita dan menjadikan hidup kita tidak berarti. Diam meningkatkan dampak kata-kata kita dan memberikan kedamaian pada pikiran kita. Kita sebaiknya hanya berbicara saat diperlukan dan membawa manfaat bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Saat kita memeriksa hidup kita, kita akan menemukan banyak orang menderita kegelisahan karena terlalu banyak bicara. Bahkan hari ini, banyak orang terus berbicara dengan cara yang menyakiti orang lain, menghindari keheningan, dan menimbulkan banyak masalah dalam hidup mereka. Ketika ditanya mengapa dia selalu diam, Buddha akan menjawab, "Aku diam untuk menyelami ke dalam diriku sendiri." Diam adalah langkah awal untuk benar-benar mengenal diri sendiri. Tanpa keheningan, penemuan diri tidak mungkin terjadi. Buddha juga menasihati, habiskan lebih banyak waktu dalam keheningan dan berbicara lebih sedikit.
Terlalu banyak bicara menyebabkan hilangnya kekuatan fisik dan mental. Orang yang terlalu banyak bicara sering kesulitan fokus pada satu tugas dan mungkin tidak berhasil. Diam membantu kita menjadi lebih sabar dan memperkaya keanehan kita. Seseorang yang diam setiap hari bisa masuk ke dalam meditasi yang mendalam. Keheningan juga merangsang otak kita, mengurangi stres, dan meningkatkan konsentrasi kita. Keheningan dapat membantu kita mendengarkan dengan lebih penuh perhatian, berkomunikasi dengan lebih efektif, dan bertindak dengan lebih sadar. Diam memungkinkan kita untuk muncul dengan lebih jelas dan merasa lebih sehat. Saat kita berbicara, pikiran kita sibuk memikirkan apa yang akan kita katakan. Namun ketika kita berhenti bicara dan tetap diam, pikiran kita mulai tenang. Meskipun mungkin ada kebisingan dalam pikiran kita untuk sementara waktu, jika kita tidak mengungkapkan pemikiran itu dalam kata-kata, pikiran kita akhirnya akan tenang, dan kita akan merasa damai dan tenang. Di dunia yang sibuk seperti sekarang, sulit untuk berdiam diri dalam waktu yang lama. Namun, saya masih menganjurkan untuk menyisihkan 1 hingga 2 jam setiap hari untuk berdiam diri. Ini dapat membuat perbedaan positif dalam hidup Anda. Jadi, kapanpun Anda memiliki waktu luang dalam rutinitas harian Anda, coba manfaatkan untuk berdiam diri. Bayangkan keheningan seperti tidur yang nyenyak, itu memupuk kebijaksanaan.